Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering banget mampir di channel kami, mengucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru aja nonton video ini, mengucapkan selamat datang. Perkenalkan, saya Bunda dari KH Family. Oke teman-teman udah lihat video-video Bunda yang sebelumnya belum? Kalau dua video Bunda yang sebelumnya, Bunda membahas tentang budgeting atau keuangan. Nah, kalau hari ini Bunda mau membahas tentang hal-hal apa saja yang membuat orang-orang gagal menjalani pola hidup minimalis. Semoga teman-teman suka dengan videonya ya. Teman-teman pernah dengar nggak? Atau teman-teman pernah mengalami sendiri ketika teman-teman mau menjalani pola hidup minimalis, gagal di tengah jalan gitu aja. 2-3 bulan teman-teman menjalani pola hidup minimalis itu teman-teman jadi bosen gitu ya. Jadi gagal, ya udah kembali lagi ke pola hidup maksimalis. Nah, apa ya penyebabnya orang-orang bisa gagal menjalani pola hidup minimalis, tidak bisa bertahan sampai waktu yang lama? Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah nggak riset dulu, langsung gas gitu aja. Teman-teman pernah ngalamin nggak sih ketika teman-teman baca buku tentang minimalis atau melihat video tentang minimalis, terus teman-teman tuh langsung kepengen gitu loh menjalani pola hidup ini. Tapi teman-teman ya udah gitu aja langsung menjalani pola hidup minimalis, mendeklarasi segala macam. Terus merasa hidupnya itu minimalis banget gitu ya. Tapi ternyata itu salah teman-teman. Jadi ketika kita mau menjalani pola hidup minimalis, itu kita tuh harus riset dulu gitu ya teman-teman. Biar kita itu tahu pola hidup ini tuh cocok nggak ya buat hidup aku gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita menjalani ini, terus kita ternyata di tengah jalan ngerasa itu nggak cocok gitu. Jadinya ya udah kita balik lagi ke pola hidup yang sebelumnya, yaitu pola hidup maksimalis. Nah ini itu bahaya banget ya teman-teman. Makanya menurut Bunda riset itu penting banget. Yang kedua adalah terlalu bersemangat dalam mendeclutter. Kita tahu ya teman-teman bahwa declutter itu adalah salah satu step dalam menjalani pola hidup minimalis. Tapi jangan salah ya teman-teman, kalau kita terlalu bersemangat mendeclutter barang, akhirnya nanti ketika kita pertengahan jalan menjalani pola hidup ini, kita itu akan bosan teman-teman. Kenapa bosan? Karena ketika kita butuh barang, kita tuh udah nggak ada aja barangnya karena udah kita declutter pada saat itu, dan akhirnya kita beli barang lagi, terus kita butuh lagi barang yang selanjutnya nggak ada lagi karena udah kita declutter, akhirnya kita beli lagi, yang pada akhirnya kita numpuk-numpuk barang lagi di rumah kita, dan kita merasa ternyata gini ya pola hidup minimalis, kita declutter nggak ada fungsinya gitu ya, karena ya barang kita ya sama aja numpuk lagi, kembali ke pola hidup maksimalis, dan itu yang bahaya juga ya teman-teman. Yang kedua adalah masih tergoda dengan papan diskon. Ayo di sini siapa yang ketika kita ke mall terus kita lihat tuh papan diskon warna merah tulisannya 50%. Siapa yang nggak tergiur? Kita lihat tas, aduh tasnya cantik banget ya, diskon lagi 50%. Padahal kita nggak butuh tuh tasnya, kita di rumah masih banyak tas, yang akhirnya kita beli lagi dong. Nah itu dia teman-teman, penyakit diskon, terutama buat para wanita ya teman-teman. Ketika kita ngelihat diskon, beli gitu ya, terus ngelihat makanan diskon kita beli, padahal kita udah kenyang, padahal kita udah nggak butuh lagi makanan itu. Itulah ya teman-teman yang membuat gagalnya kita menjalani pola hidup minimalis, karena kita masih sangat amat tergiur dengan diskon. Yang keempat adalah belum memiliki pendirian minimalis. Maksudnya apa ya belum memiliki pendirian minimalis? Maksudnya adalah ketika kita menjalani pola hidup ini itu hanya sebatas tren aja, cuma ikut-ikutan tren. Akhirnya ketika kita lihat barang ini ya udah kita ambil. Ketika kita pulang kampung kita ditawarin, nih bawa aja barang ini. Padahal kita tahu di rumah kita udah punya, atau kita di rumah itu sebenarnya nggak butuh. Tapi ya udah karena kita dikasih kita ambil aja. Terus ketika kita pergi kemana-mana, akhirnya kita nambah-nambah barang lagi. Yang itu sebenarnya membuat gaya hidup yang kita jalani ini gagal total teman-teman. Jadi ketika kita sudah menjalani pola hidup minimalis, terus kita sudah memilih ini adalah gaya hidup yang sekarang kita jalani, ya udah gitu teman-teman, kuatkan pendirian teman-teman, karena ya gitu agar kita nggak tergoda lagi untuk kembali ke pola hidup sebelumnya, yaitu pola hidup maksimalis.
Yang kelima adalah setelah menjalani pola hidup minimalis, kita itu nggak pernah mengupgrade ilmu tentang minimalis. Padahal menurut Bunda itu penting banget loh teman-teman. Dan sepengalaman Bunda, setelah Bunda menjalani pola hidup minimalis, Bunda selalu mengupgrade ilmu minimalis. Dan mengupgrade ilmu minimalis itu nggak harus dari buku loh teman-teman. Teman-teman melihat video ini pun sudah mengupgrade ilmu minimalis teman-teman. Dan selain video, kita bisa loh lihat blog-blog orang atau website-website yang membahas tentang minimalis. Selain itu, banyak juga kok sumber-sumber yang membahas tentang minimalis teman-teman. Nah, mengupgrade ilmu ini sangat penting ya teman-teman, biar kita itu nggak bosen. Biar kita itu merasa ketika kita menjalani pola hidup ini, selain pola hidup yang memang kita jalani sebagai kebiasaan kita itu juga merasa kita ada ilmu baru, ada pengetahuan baru yang kita dapatkan gitu. Sehingga mencerdaskan kita juga loh. Dan mengupgrade ilmu minimalis itu bisa kita lakukan setiap hari. Misalnya ketika kita melihat video seperti ini, kita bisa melihat video sambil kita mengerjakan pekerjaan yang lainnya dong. Bisa kita sambil nyuci piring, bisa kita sambil nyuci baju dan segala macam, dan itu sudah bisa mengupgrade ilmu kita. Jadi kita bisa tambah semangat menjalani pola hidup ini biar nggak bosen gitu aja. Itu tadi teman-teman 5 hal yang menurut Bunda bisa menjadi pemicu gagalnya pola hidup minimalis yang kita jalani. Nah, di sini siapa yang pernah gagal menjalani pola hidup minimalis? Yuk share di kolom komentar. Serta jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga video kami kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.